Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Kali ini kita akan belajar pembelajaran SKI kelas 9 semester 1 bab 1, yaitu Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Untuk itu marilah kita simak pembelajaran di video kali ini. Oke, di bab 1 ini kita akan membahas yang pertama kondisi kepercayaan masyarakat Indonesia pra-Islam, yang kedua teori masuknya Islam ke Nusantara, yang ketiga penyebaran Islam di Indonesia, dan yang keempat faktor pendorong Islam berkembang di Indonesia. Ya, yang pertama kepercayaan bangsa Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Yang pertama itu ada animisme, yaitu kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Terus yang kedua yaitu dinamisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam bertahan hidup. Ya, jadi sebelum Islam datang ke Indonesia ya, atau sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai kepercayaan, yaitu diantaranya ada animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang atau kepercayaan terhadap tradisi, di mana tradisi itu dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Misalnya ketika mau panen itu diadakannya sesajen di pojokan sawah gitu. Ya, selanjutnya teori masuknya Islam di Indonesia. Itu ada 3 teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Itu ada teori Makkah, teori Persia, dan teori Gujarat. Teori Mekah itu berisi Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh pedagang muslim dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Itu teori Mekah. Selanjutnya teori Persia, yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang dari Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Dan selanjutnya teori Gujarat, yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim Gujarat atau India sekitar abad ke-13 Masehi. Itu beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, selanjutnya cara masuknya Islam ke Indonesia. Itu cara penyebaran Islam di Indonesia itu ada beberapa, yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Mari kita pelajari dari beberapa cara penyebaran Islam di Indonesia tersebut. Cara penyebaran Islam di Indonesia itu yang pertama ada perdagangan. Pada tahap awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Ya, mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikaitkan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Ya, yang selanjutnya yaitu perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim dengan wanita pribumi yang sebelum pernikahan mereka masuk Islam. Selanjutnya dalam prosesi perkawinan pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Ya, selanjutnya pendidikan.
dilakukan melalui pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para kiai atau guru ngaji. Beberapa pesantren yang ada pertama-tama yang terkenal adalah pesantren Ampel Denta, pesantren Sunan Giri, dan lain-lainnya. Selain mengajarkan ilmu agama, pesantren juga mengajarkan keterampilan hidup yang lain, sehingga dapat menjadi bekal para santri untuk hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan bermasyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu kesenian, yaitu melalui kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Islamisasi di Jawa yang terkenal dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu dengan media wayang kulit atau wayang purwo. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan seni budaya masyarakat yang telah ada, tetapi justru ikut memeliharanya. Seni budaya yang tetap dipelihara dalam rangka proses Islamisasi itu banyak sekali, antara lain seperti Gerebeke Maulud, Sekaten di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Ya, selanjutnya faktor penyebab Islam mudah berkembang di Indonesia. Jadi Islam mudah berkembang di Indonesia itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta atau tingkatan-tingkatan. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam Islam sederhana dan tidak harus mengeluarkan biaya. Yang keempat, Islam disebarkan dengan cara damai tanpa kekerasan. Yang kelima, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, sifat bangsa Indonesia yang ramah menyebabkan mudah bergaul dengan bangsa asing. Jadi itu beberapa faktor mengapa agama Islam mudah diterima atau mudah berkembang di Indonesia, sehingga perkembangan Islam di Indonesia itu sangat pesat. Ya, selanjutnya bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada catatan sejarah Cina. Ya, pada zaman dinasti Tang terdapat rencana orang-orang Tasih untuk menyerang kerajaan Hoting atas perintah Ratu Sima. Yang kedua itu ada berita Chow Ku Fei. Menurut berita Chow Ku Fei, orang-orang Tasih telah menempati 2 tempat di Indonesia. Tempat tersebut adalah Voloan dan Sumatera Selatan. Kedua wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya itu berita Jepang. Berita ini menceritakan perjalanan pendeta Kanshin ke Indonesia. Dalam berita tersebut dikemukakan bahwa pada saat itu di Katon terdapat kapal-kapal Pose dan Tasih Kuo. Selanjutnya itu catatan perjalanan Marco Polo. Catatan ini mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Pada saat itu Marco Polo sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayaran kembali ke Eropa dari Cina. Yang selanjutnya berita Ibnu Battuta. Ya, pendapat ini juga didukung oleh berita Ibnu Battuta pada abad ke-13 Masehi, serta batu nisan Sultan Malik As-Soleh ditemukan di Sumatera Utara yang berangka bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Selanjutnya itu makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik.
Nisan Fatimah binti Maimun ditemukan di Leran, Gresik. Pada nisan makam tersebut terdapat tulisan bahasa Arab yang diduga memuat keterangan wafatnya seseorang wanita bernama Fatimah binti Maimun tahun 1082 Masehi. Selanjutnya makam Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik ditemukan nisan makam yang serupa dengan makam yang ditemukan di Aceh Utara atau Samudra Pasai. Nisan makam yang ditemukan di Gresik diduga merupakan makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan berangka tahun 1419 Masehi. Selanjutnya surat Raja Sriwijaya. Islam telah masuk ke Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang dikirim Raja Sriwijaya kepada Umar bin Khattab yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya sebagai pemimpin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mungkin cukup dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.